الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini dan seterusnya saja, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah. Meningkat, bukan malah menurun. Kekuatan takwa kita bertambah dengan kita senantiasa mengerjakan perintahnya Allah, lalu dengan kuat tenaga kita setiap hari meninggalkan apapun yang Allah larang. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih beri nikmat. Kita semua yang ada di sini diberi nikmat. Allah masih berikan nikmat sehat. Allah berikan kita nikmat udara yang segar. Kita lihat di atas awan, di udara ada bom air. Mungkin bukan di daerah kita yang kebakaran, tapi alhamdulillah asapnya tidak terasa, karena Allah masih memberikan hujan. Tanpa sholat istisqa beramai-ramai seperti tahun-tahun pengalaman yang dulu, Allah turunkan hujan tanpa diminta. Ini adalah nikmat dan rahmat, dan banyak lagi nikmat. Sebenarnya kalau kita mau secara perenungan melihat karunia-karunia yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Salawat beriringkan salam, marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Muttaqin ini dapat syafaat Rasulullah. Pertolongan Rasulullah itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallah, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulannya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
yang sudah ada di dalam kitab Allah, ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada empat hurum yang Allah muliakan. Zalikat dinul qayyum, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang yang musyrik secara totalitas, kafah. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka memerangi kamu secara totalitas pula. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Ini tegas berarti di sisi Allah dalam 1 tahun sudah ditetapkan adalah 12 bulannya. Sekaligus dulu masih ada yang berpikiran bahwasanya bulan itu 1 tahun itu 10 bulannya. Itu tempo dulu. Mereka pegang teguh setahun itu adalah 10 bulan. Rupanya Allah menyatakan tegas tidak, adalah isna asyara syahran, adalah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada bulan haram atau bulan mulia, yang tidak boleh di dalam bulan itu melakukan perbuatan yang menganiaya diri kita sendiri. Itulah bulan Zulqa'dah, 1 bulan sebelum bulan haji. Lalu bulan Zulhijjah, bulan haji. Kemudian bulan ini bulan Muharram. Kemudian satu lagi bulan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriyah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 terakhir dari bulan-bulan Hijriyah. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan itu. Ini juga dinyatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, kemudian Muharram bulan 1, dan Rajab bulan sebulan sebelum bulan Sya'ban atau bulan yang ke-7. Yang terdapat di antara bulan Jumadis Tsani dan Sya'ban. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu pernah juga bulan Muharram atau bulan awal ini dinamakan dengan Safar awal. Kalau bulan yang keduanya adalah bulan Safar, Muharram, Safar. Tapi digantilah penamaan Safar awal yang ada di zaman jahiliyah itu. Islam datang, nama Safar awal ini diganti dengan nama Muharram. Sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya dengan nama Syahrullah, bulannya Allah. Semakin mulia bulan Muharram ini karena di dalamnya ada 1 hari yang dimuliakan, yaitu pada tanggal 10. Sekarang ini kita tepat pada tanggal 7. Besok hari Sabtu tanggal 8, Minggu besok adalah tanggal 9, Senin
adalah 10 Muharram. 10 Muharram itu dinamakan dengan hari Asyura. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dijelaskan bahwa ketika Nabi sampai di Madinah, hijrah Nabi sampai ke Madinah itu, beliau lihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura ke-10 Muharram. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Lalu orang Yahudi menjawab, "Ini hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sehingga karena bersyukur, Nabinya Musa, pimpinan orang Israel itu akhirnya berpuasa pada hari ini." Lalu setelah mendengar jawaban dari orang Yahudi tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, kita lebih layak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Dan Nabi SAW berpuasa juga menyeru sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu. Bukan hanya itu, begitu pentingnya ibadah puasa pada hari ke-10 Muharram itu. Pada pagi hari Asyura, Nabi mengutus utusannya, delegasinya untuk datang ke desa-desa. Pergi kamu ke desa-desa yang ada di Madinah ini, serukan pengumuman, barang siapa yang di pagi hari ini belum makan, belum minum, kemudian dia berniat untuk menyempurnakan, maka dia hendaklah sempurnakan puasanya. Atau mungkin dia sudah sahur tadi. Tapi barang siapa pula yang belum punya niat, tidak ada niat, tidak sahur dia pada hari itu, pada hari Asyura, namun tidaklah dia mengkonsumsi makanan dan minuman dari tadi pagi, maka hendaklah dia langsung teruskan supaya dia puasa sampai maghrib. Ini dijelaskan pada hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada redaksi yang berbeda, Nabi juga bersabda, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura, tidak diwajibkan melakukan puasanya, tapi saya berpuasa. Siapa saja yang ingin puasa, puasalah. Siapa saja yang tidak ingin berpuasa, hendaklah dia berbuka atau tidak berpuasa. Apa keutamaannya puasa nanti pada hari Asyura itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW, puasa pada hari ke-10 Muharram, saya memohon kepada Allah agar menjadikan penebus 1 tahun sebelumnya. Ada salah kita, salah ucap kita, salah pikiran kita, salah tangan kita kepada Allah, kepada sesama makhluk kita, makhluk Allah. Pada tahun 1443 kemarin, kita dengan niat ikhlas puasa besok hari Senin pada tanggal 10, itu akan menebus salah-salah kita tersebut. Mudah-mudahan Allah bersihkan apa saja yang telah kita lakukan dalam dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Inilah keutamanya bulan puasa dan puasa bulan Muharram. Lalu kita juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9, berarti hari Minggu besok. Itu namanya puasa Tasu'ah. Kenapa Tasu'ah ini ada? Untuk membedakan orang-orang Yahudi puasa pada hari ke-10. Kemudian kata sahabat, bagaimana ini kok sama kita dengan orang Yahudi? Karena kita harus beda juga. Haliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah?
tahun depan insya Allah kita puasa Tasu'a. Kita akan puasa pada tanggal 9-nya juga. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tahun depannya belum sampai Rasulullah masuk bulan Muharram sudah meninggal Rasulullah. Tapi ini juga boleh dilakukan oleh kita, berpuasa pada tanggal 9 dan ditambah lagi dengan tanggal 10. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita telah ibadahkan dan menghapus dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.